Yo ning PKPT gede, PKPT. Saman buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin buka masker ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI? Pancasila? Ibnu PKPT Unum Blitar? Belajar, berjuang, bertakwa. Sekali lagi, Ibnu PKPT Unum Blitar? Belajar, berjuang, bertakwa. Tepuk tangan dong. Ya, di sini izinkan saya sebagai moderator, nama saya Legi Amalia. Saya sebagai Wakil Ketua 3 Departemen Dakwah PKPT IPPNU Unum Blitar untuk memandu talkshow interaktif pada siang hari ini dalam rangka rapat anggota Komisariat Perguruan Tinggi dan Konferensi Komisariat dengan tema Alternatif PKPT Menyongsong 1 Abad NU dengan narasumber-narasumber yang luar biasa ini. Sebenarnya kemarin itu saya mau usul ke ketua panitia si acara atau ketua PKPT. Ini Mbok ya jangan dijuduli talkshow interaktif biar kayak Mata Najwa gitu loh. Mata Najwa Kick Andy. Jadi tapi nanti saya pikir namanya Mata Leni itu kayak aneh gak sih? Kick Leni apa udah aneh deh. Apalagi belum nanti kalau ketemu Mbak Adila, Mbak sama Dek ini acara matamu keren dulu. Saya jadi mending nggak usah, sudah mau buat talkshow interaktif aja. Ya, sebelumnya sudah ada yang kenal dengan pemateri narasumber ya sebenarnya narasumber kita pada siang hari ini pasti belum mengenal tapi sudah mengetahui, familiar sekali ya, ini orang-orang luar biasa. Untuk dari yang sebelah sana itu sebelah mana ya, timur. Mulai dari yang sebelah timur ini ada rekan Tegar Aldan Ramadan. Beliau siapa? Direktur LKPT ya, pembina kita di PKPT. Sampingnya lagi ada rekan Rijal Kamata Gusman. Ini beliau adalah koordinator Departemen Kajian Sosial dan Politik di Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan dong. Nah, untuk yang paling barat, beliau adalah rekan Bahrudin Abdillah. Beliau adalah koordinator Departemen Organisasi di Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Nah, jadi ini nanti talkshow-nya ya tidak jauh beda dengan yang saya sebutkan tadi, seperti acara-acara di TV Mata Najwa dan seperti itu. Jadi silakan nanti di akhir ini nanti ada sesi tanya jawab. Mungkin dari rekan-rekan kita yang mau bertanya kepada narasumber kita bisa disiapkan materinya dan juga jangan lupa disimak ya dari awal sampai akhir. Mungkin yang pertama sekedar perkenalan dulu. Kalau saya mengenalkan kan nanti terlalu formal. Mungkin dari narasumber kita bisa sedikit membeberkan siapa sih saya. Siapa saya? Memperkenalkan sedikit, mungkin mulai dari data diri, terus pendidikannya, kemudian riwayat berorganisasinya seperti itu. Pada narasumber, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan
Perkenalkan rekan dan rekan kita mungkin sudah kenal. Nama saya Muhammad Tegar Ramadan dari Wates, Durang Kidul, Blitar, ujung timur selatan. Intermezzo saja, saya mengenal Impenuh itu tahun 2016. Salah satu pendiri yang mengenalkan saya Impenuh ini senior sebelah dulu. Jadi di awal Impenuh atau pengurusan saya itu zamannya rekan ini ketuanya Bang. Jadi yang babat Impenuh Durang Kidul terutama Wates niku nggih senior-senior dulu. Setelah itu kalau di pimpinan cabang juga salah satu anggota dari rekan Rizal Kawasa Goswan di Departemen Dakwah. Kemudian yang sekarang ini Direktur KPT PCI Kabupaten Blitar. Kalau di PKPT sendiri pulau di pengurusannya rekan Alwi di Waka 2 Departemen Kaderisasi. Kemudian kalau merambah keluar itu masih belum, cuma ikut libur Korda dan sebagainya aja. Mungkin itu karena kita juga sering komunikasi, nggak asik kalau saya boleh-boleh nanti jadinya bosen. Mungkin bisa disambung saya sama bulan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan kita, perkenalkan, mohon izin, nama saya Rizal. Saya asli Sidoarjo, ujung timur Blitar. Yang pada pagi hari ini saya diberi waktu, diberi kesempatan untuk berdampingan bersama saingan sejati saya. Dan saya ini rekan yang sangat luar biasa, di mana kami berdua tiada henti-hentinya untuk bersaing dalam hal apapun. Bahkan pagi hari ini pun saya ini diberi kesempatan bersaing oleh rekan-rekan PKPT ini untuk unjuk kebolehan dalam menyampaikan suatu ilmu yang insya Allah nanti akan bermanfaat bagi kita semua. Sedikit dari saya, bahwasanya saya mengenal ilmu sejak tahun 2011 di Talun. Proses saya awal mengenal ilmu di Talun. Kemudian saya diberi amanah untuk menjadi pengurus di PAD Sidoarjo tahun 2013 setelah pulang dari Talun. Kemudian mulai tahun 2014 sampai pada 2019 saya diberi amanah untuk menjadi pengurus di pimpinan cabang. Di 2 periode terakhir 2015 sampai dengan 2019, sahabat saya yang sebelah ini yang selalu setia mendampingi saya sampai pada menjadi saingan terberat saya. Mungkin itu dari saya. Ada yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama asli saya Baharudin Abdillah, nama panggilan Udin, nama IG saya Baharudin Abdillah, nama Facebook saya Baharudin Abdillah Fakot, nama TikTok saya Bi Abdillah. Jadi kita akan saling menyapa itu bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Karena saya yakin dunianya nyatanya teman-teman rekan-rekan kita PKPT UNU ini bukan hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya. Itu dunia nyatanya jenengan ya di situ. Makanya saya mau mengenalkannya itu semua inisial saya di dunia Anda. Kalau tadi rekan Rizal bahwasanya
menyampaikan saya pesaingnya, ya benar sih. Jadi dulu saya mengenal IPNU itu mulai struktural tahun 2015. Ya, 2015 langsung di cabang IPNU. Kenapa di cabang? Karena saya tidak pernah hidup di Blitar. Mulai lulus MI saya ada di Kediri. Nggak tahu itu bukti dari kasih sayang orang tua atau bukti bahwasanya orang tua saya memang benar-benar sayang sama saya. Saya sehingga dipindah ya, suruh sekolah. Kemudian dari Kediri langsung ke Malang saya di UIN Malik Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN banget, UIN Malang. Jadi kebetulan di sana saya juga tahu dengan apa yang namanya PKPT. Tapi kenapa saya tidak masuk PKPT? Karena berhubung saya juga di Blitar sudah tahu IPNU, saya ingin tahu organisasi lain. Nah, makanya saya tidak masuk di PKPT. Dan Rekan Rijal ini adalah pesaingnya yang selalu saya ingat dan di dalam sejarah tidak akan terhapuskan, yaitu bukan perebutan sih, tapi persaingan meyakinkan halayak IPNU saja, tapi tidak IPNU saja untuk siapa yang pantas untuk jadi ketua cabang IPNU di tahun 2015-2017. Terus kemudian pasti ada timbul pertanyaan dan pasti ada hal yang menjadi prasangka. Maring ini paling hilang Udin. Ini hal yang ingin saya buktikan bahwasanya aku mari kalah ya wis. Dan selalu bersama. Nah ini yang harus kita selalu bangun. Karena hal-hal yang sering terjadi, ya, ini tidak patut bahwasanya rekan dan rekan kita mari nyalon. Kalau semua orang itu siap menang, tapi kadang sulit untuk siap kalah. Jadi ini pembuktian, dan ini bukan hanya diri kita, tapi orang lain yang akan melihat. Oh ternyata ya, panggil iso gado ayo kadang mobilnya ya pesennya dewe-dewe, bayarnya kadang ya Rija, kadang ya sering Rija. Dia yang menang ya. Mungkin itulah pengenalan awal. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita bersama-sama di siang hari ini. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada narasumber. Nah, dari cerita-cerita beliau-beliau ini, sedikit cerita dapat disimpulkan apa? Kalau di organisasi itu kita tuh harus profesional. Melihat beliau berdua yang katanya tadi bersaing saja masih bisa duduk, tapi agak berjarak karena mungkin ya jaga jarak kan, ini masih musim PPKM ya. Tapi bukan berarti mereka berjarak itu karena ada sesuatu, tapi ya nggak tahu juga. Nah, tadi juga sudah dijelaskan kalau dari rekan Udin itu tidak mengikuti PKPT ketika di perguruan tinggi. Kalau rekan Tegar kan kita sudah tahu beliau pembina kita sudah pasti, sebelumnya beliau juga ikut PKPT di Unblitar. Nah saya pengen dengar untuk kalau rekan Rijal Kameta ini ketika di bangku kuliah itu riwayat organisasinya pripun? Apakah juga mengikuti PKPT atau yang lain, atau hanya jadi mahasiswa kupu-kupu ngoten malahan? Enggak. Ya, kalau ngomong kayak bangku perkuliahan dalam segi organisasi, saya mungkin ini apa ya? Pasnya bukan kupu-kupu sih, kupu-kupret. Jadi
Awal masuk kuliah saat itu memang kalau ngomong PKPT mungkin saat itu PKPT yang Tulungagung vakum selama hampir 3 tahun ketika saya masuk. Kemudian pas saya masuk kuliah itu sudah menjadi bendahara BC. Kemudian saya ambil inisiatif untuk menghubungi BC IPB Tulungagung ya. Saya masih ingat yang menemui saya itu rekan Tri yang Ibnu, kemudian yang IPB rekan Nita Lutfi, sama-sama sekretaris BC ya. SPC, dan mereka berdua cerita banyak terkait PKPT. Kemudian mau mengagendakan membangkitkan lagi PKPT yang sudah vakum di Tulungagung, akan tetapi saat itu realisasi nol. Jadi memang rekan Nita Lutfi, rekan Tri itu sudah sibuk KKN tadi, sibuk KKN, kemudian nggak bisa dilaksanakan. Akhirnya saya bergabung, saya bergabung pada organisasi kemahasiswaan, tepatnya PMI di Tulungagung. Ini juga mentor saya di PMI. Sering sekali saya diracuni oleh rekan-rekan ini, terus lah kayak apa yang muslim kita ikut itu yang langsung kata itu mana boleh singgilahan belajar dia. Banyak ilmu yang saya curi saat itu dari PMI, dan ilmu yang pas untuk bisa dimasukkan ke ilmu saya masukkan ke ilmu di periode saya ketika menjabat menjadi pengurus BC di periode yang kemarin. Dan apa ya yang lain cuma HMC, kemudian mungkin ikut tidur di ruangan BEM, mungkin itu sih kalau organisasi di perkampusan. Nggak ada jabatan-jabatan yang menarik, karena juga pun saya menjadi sekali sayang hanya sebagai mengganti pun juga kasar, karena memang ketuanya itu diteruskan nggak bisa, akhirnya cuma yang ganti sekretaris. Mungkin itu saja dari saya di kampus. Ya, makanya disebut untuk tadi ya. Ya, siap. Ya, jadi begitu sedikit cerita dari beliau ketika duduk di bangku kuliah. Tapi itu ya, maksudnya kalau di organisasi itu memang, kalau di bangku perkuliahan itu memang sepertinya kalau cuma datang terus belajar terus pulang lagi itu. Kalau saya pribadi, karena mungkin dari kecil sudah sering ikut kegiatan-kegiatan, jadi kayak ya wis nyapo, cuma kayak gitu. Dan sepertinya meskipun yang diceritakan rekan Ejal itu hanya seperti itu, tapi pasti beliau juga dapat ilmu, dapat pengalaman yang seru dan lain sebagainya. Dan tadi setelah kita mendengarkan kan kita juga tahu sedikit cerita singkat PKPT yaitu Tulungagung pernah seperti ini. Maka bisa kita jadikan pembelajaran untuk PKPT kita yang masih berdiri berapa tahun? 2 tahun. Nah, mungkin beberapa rekan-rekan kita di sini itu kan juga belum tahu dulu itu gimana sih ceritanya PKPT itu pertama kali ada di Gunung Blitar. Apakah moro-moro Pak Beduduk, enek ketua dan kawan-kawannya itu, atau ada dorongan-dorongan dari mana gitu. Nah, mungkin hal ini bisa diceritakan oleh rekan Tegar selaku sesepuh di PKPT. Dipersilakan. Terima kasih. Sebenarnya bukan kali pertama saya menceritakan berdirinya PKPT Blitar ini. Berkali-kali, bahkan sampai saya sendiri hafal benar. Menyambung ceritanya rekan Rizal, sebenarnya ceritanya bersambung rekan kita lain dan rekan-rekan kita semuanya. Ketika rekan Rizal Kamelta tidak berhasil untuk membangkitkan kembali PKPT di Yayan Tulungagung yang sekarang Win 1, dengan entah itu menembus berjuang yang kurang berhasil atau gimana, saya juga nggak paham. Ketika itu
Kulo ingat masih semester 4, di semester 4, sekitar semester 4. Kulo dengan senang hati dan sangat bangga, ternyata ada anak yang berani dan mau menggunakan identitas penuh itu masuk wilayah kampus. Pertama kali saya melihat itu rekan As'ad dan rekan Alfa Jazuli Solo pakai media yang satu badian. Itu langsung saya dekati, saya ajak jalan. Ternyata sama, rekan As'ad Fauzi itu ketua PAC dari Nusa. Jadi foto-foto kemarin, oh alhamdulillah ternyata ketua PAC ya enak sih ngamu saya ini. Jadi enak bolong. Kebetulan saya juga ketua PAC Wates pada saat itu. Kemudian ngobrol ke sana kemari, dan akhirnya tahu bahwasanya di pimpinan cabang itu ada yang namanya LKPT. Jadi ada direktur LKPT sebelum saya itu rekan Fatoni Aziz. Akhirnya saya ajak komunikasi dan sebagainya. Kalau untuk komunikasi dengan rekan Rizal mungkin saya kurang begitu banyak karena sudah ada rekan Fatoni Aziz tadi. Nah untuk komunikasinya mungkin nanti bisa diceritakan rekan Rizal dan Rizal. Ada satu yang saya ingat bahwasanya langsung dari rekan Rizal ini. Ketika kenapa sih kok harus ada PKPT Ulu Blitar? Karena nggak bisa hanya satu warna. Istilahnya seperti apa namanya? Singkat ceritanya seperti itu. Mungkin nanti penjabarnya juga diceritakan langsung oleh yang bersangkutan. Saya sebelum PKPT berdiri itu sama langkah yang saya ambil itu sama ketika saya menjabat ketua PAC Wates. Yang saya jari itu bukan dari dalam keluar, akan tapi dari luar ke dalam. Jadi saya memperkenalkan diri. Kalau dari Ulu Blitar, saya penuh yang ingin mendirikan PKPT. Saya main ke Kediri, Tulungagung dan sebagainya sampai Nganjuk juga. Akhirnya kenal Korda. Justru saya aktif di Korda dulu sebelum di PKPT Ulu Blitar. Seperti itu. Sama halnya ketika saya di PAC Wates, saya kenalan dulu ke sana kemari. Akhirnya Wates sih di PAC, bahkan Wates sih ya mungkin sebagian karena saya. Mungkin cara nomi juga ngerti Wates menurut kayak aku. Nanti di sini. Tahunya beda aku soalnya. Ya singkat cerita, akhirnya dilakukan diskusi bahwasanya ngopi ringan. Saya ingat itu di depan kampus 2 pada saat itu rekan Fatoni Aziz berhalangan hadir, yang itu hanya event saja sebenarnya. Akhirnya diambil kesepakatan. Saya ingat Mas Ian, rekan Mas sama rekan Alfa Jazuli bilang karena sering diwarini sampai sing ngero PKPT sampai tidak ketua. Terus saya dengan halus berkata, nah guys ketua PAC malah jadi ketua PKPT kan kalimatnya halus itu. Kemudian singkat cerita kumpul lagi dan saya tidak ikut. Ada rekan Rizal juga kalau nggak salah. Akhirnya terpilihlah rekan Italia dan rekan Alwi di situ. Itu sejarah singkat yang saya ulas, mungkin penjabaran kenapa kok bisa, bagaimana lobby dan sebagainya lebih dijabarkan oleh rekan Rizal atau rekan Alwi. Silakan. Ya, mungkin rekan Rizal atau rekan Bardin mau menyampaikan, karena tadi disuruh menyambung sama rekan-rekan. Baik. Dulu waktu 2017 sampai 2019 memang ada wacana karena angkat-angkatnya semangatnya umum. Dan kemudian ada beberapa organisasi. IPP ini merupakan bagian dari organisasi ekstra, ya kan? Bagian dari organisasi ekstra karena organisasi yang tanpa disokong atau tanpa ada naungan secara khusus oleh kampus. Dan ini aturan-aturan ini tidak punya hubungan dengan kampus. Kemudian pada waktu itu sudah mulai muncul organisasi, mulai muncul HMI. Kemudian kapan itu IPP? Kapan PKPT? Kenapa waktu itu saya ada di posisi apa di Jambi? Waktu kaderisasi. Tinggal ketua, tadi ketua. Waktu itu saya ada di kaderisasi. Kemudian bagaimana
UNU ini IPB mewarnai UNU. Kenapa penting harus ada IPB di UNU? Karena UNU ini adalah kampusnya NU, kemudian IPB ini adalah badomnya NU, maka harus ada organisasi yang memang benar-benar bisa menaungi teman-teman yang di luar ketika mau masuk UNU itu adalah sudah memiliki background ilmu IPB. Karena kenapa? Kondisi waktu itu ketika teman-teman ilmu IPB ketika diarahkan apa organisasi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, PMI. Yang ada di kampus adalah PMI. Terus kenapa? Mungkin kita tidak bisa membolak-balikan hati dari kader-kader ilmu IPB ya. Kemudian di kampus tidak ada ilmu IPB, sehingga ada penolakan kan nggak gelem apa ilmu IPB, ya wis tak aja.